Assalamualaikum ya ade ya ote. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Untuk berbagi antar sesama, apalagi berbagi dengan mereka yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Semangat ibadah puasa senantiasa memiliki makna, mengajarkan tentang makna kejujuran, kebenaran, keberanian, dan kesediaan menegakkan keadilan. Prosesi ibadah puasa adalah perwujudan integritas ibadah sosial, hablum minan nas, dan nilai-nilai religius, hablum minallah. Sekali lagi saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga kita selalu dapat perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu. Baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Membelanjai anak yatim, menafkahi anak yatim, menyantuni fakir miskin, melindungi fakir miskin. Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Mulai subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya. Beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Menuntut ilmu yang tekun, menuntut ilmu yang gigih, mencari rizki yang halal, mencari nafkah yang halal. Beramar ma'ruf janganlah ditunda-tunda. Beramar ma'ruf janganlah ditunda-tunda. Menghapus kemusyrikan, menghapus kemusyrikan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebenaran. baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Membelanjai anak yatim, menafkahi anak yatim, menyantuni fakir miskin, melindungi fakir miskin. Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda.
Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Mulai subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat BKN dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Inspirasi Ramadan, program sahur bersama BKN PDI Perjuangan. Pada program sahur kali ini, sambil sobat sekalian menikmati santap sahur, kita akan membincang dan menimba ilmu mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara dan mengangkat pemikiran tokoh-tokoh yang berperan strategis dalam proses dakwah dan syiar Islam yang tentunya mengedepankan nilai rahmatan lil alamin, cinta kasih, serta mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Pada episode kali ini, khusus untuk kali ini kita akan berbincang sambil mengambil inspirasi dari seorang tokoh dan ulama yang memiliki relasi dengan tanah Sulawesi dari Indonesia Timur, yaitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan untuk membahas ini telah hadir bersama kita seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang juga seorang peneliti Islam Nusantara, Kiai muda, yaitu Kiai Haji Ahmad Baso. Selamat pagi, Pak Kiai. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah puasanya baik. makin mantap terus ini. Sambil ngaji ulama Nusantara ini. Amin, amin, amin. Semoga kita dengan berbincang seperti ini makin nambah pengetahuan Amin, kita. amin, amin. Semoga pada pagi hari ini kita dapat banyak belajar dari sosok Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Pak Kiai. Sobat BKN sekalian, sebelum memasuki obrolan kita, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video profil dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri berikut ini. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua. Said Idrus bin Salim Al-Jufri, Guru Tua, lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman pada tahun 1892 dan meninggal di Palu tahun 1969. Beliau merupakan tokoh pejuang di Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang pendidikan agama Islam dan dianggap sebagai inspirator terbentuknya organisasi Al-Khairat sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkembang di kawasan timur Indonesia. Silsilah nasab beliau bersambung kepada Nabi Muhammad SAW melalui Sayyid Husain bin Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Hijrah ke Indonesia pada usia 17 tahun bersama ayahanda beliau, Habib Salim Al-Jufri, dan sempat tinggal di beberapa daerah seperti Pekalongan, Solo, Jombang, sampai akhirnya menetap di kota Palu, Sulawesi Tengah. Guru-guru beliau diantaranya Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf, Al-Habib Abdurrahman bin Alwi bin Umar As-Segaf, Al-Habib Muhammad bin Ibrahim bil Faqih, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Soleh Al-Bahar, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri di Rubat Tarim. Beliau merupakan penggagas organisasi Al-Khairat sebagai lembaga dakwah dan pendidikan Islam terbesar di wilayah timur Indonesia. Beliau merupakan tokoh yang menguatkan usulan merah putih sebagai warna bendera Indonesia. Beliau juga turut serta berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan membangun sumber daya manusia yang berjiwa nasionalisme. Sobat BKN sekalian dimanapun Anda berada, pada episode Inspirasi Keteladanan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri bersama Kiai Ahmad Baso kali ini, kita akan mengulas tentang bagaimana kisah-kisah perjuangan dan keteladanan beliau. Karena memang, mohon izin ini Pak Kiai, dari beberapa riwayat yang saya baca memang catatan atau track record dari Habib Salim Al-Jufri ini benar-benar mengesankan begitu. Sebenarnya karena beliau ini
khususnya ya sangat terkenal dan dikenal luas begitu di tanah Sulawesi. Itu kenapa ya? Pertamanya itu kita harus tahu gitu latar belakangnya itu bagaimana gitu Iya, kira-kira beliau bisa sampai sana. Sebetulnya asli orang Yaman, kelahiran Hadramaut tahun 1890-an, dan beliau dikader menjadi seorang ulama oleh ayahnya. Ayahnya seorang mufti di Hadramaut dan terkenal alim. Beliau kemudian dikirim oleh ayahnya ngaji di Mekah dan Madinah 8 tahun. Khatam kitab-kitab Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, kitab tafsir hadis itu sudah hafal, termasuk fikih dan sangat alim. Bahkan masih muda, beliau umur 25 tahun, beliau mau diangkat sebagai mufti juga di kampungnya. Mufti ya. Mufti. Dan ternyata beliau kurang stroke. Karena waktu itu sedang banyak ulama-ulama di Arab itu mengembara ada yang ke Afrika, ada yang ke India, ada yang ke Indonesia. Nah, beliau ingin mengembara, menyebarkan ilmu dan dakwah Islam. Dan kebetulan yang beliau singgahi adalah Indonesia ini, negeri kita ini. Maka pada tahun 1920-an lah, 26, 27 beliau mengembara ke Indonesia, ke Jawa, sampai ke Maluku, sampai ke beberapa pulau, dan kemudian ke Sulawesi, dan ternyata jatuhnya kemudian ke Kota Palu di Sulawesi Tengah. Dan disitulah kemudian di tahun 1930 beliau mendirikan pesantren di sana dengan nama Al-Khairat, menyebarkan kebaikan-kebaikan. Iya. Kenapa waktu itu memilih Palu? Ini yang mengundang pertanyaan kita. Habib Idrus atau Said Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau waktu itu masih hidup, dikenal dengan sapaan Sayyid, bukan Habib ya. Sayyid ya, masih Sayyid ya. waktu itu ya. Sapanya Said Idrus waktu itu. Dalam tradisi tarekat dan tradisi sufi itu sering itu murid-murid itu diberi amanah oleh sang guru untuk membawa tanah. Kalau sebelum mengembara dikasih tanah. Oke. Ini jadi apa namanya, ada side story ya ini berarti ya. Ada cerita bahwa tidak sembarangan para habaib ini memilih tempat untuk bangun pesantren. Ada backgroundnya, ada latar belakangnya, ada amanah yang berupa kontinuitas antara tradisi sang guru dengan sang murid, tempat sang murid akan membangun pesantren dan membangun dakwah Islam. Di antaranya ada amanah berupa ini, ada tanah diberikan. Ini banyak berkembang cerita-cerita ini di kalangan para habaib, dan sejak dari zaman Wali Songo saya dapatkan dari ceritanya Sunan Giri juga demikian. Sebelum membangun pesantren di Giri, di Gresik. Jadi para habaib itu kalau mau mengembara, membangun pesantren di tempat yang baru, itu harus ada amanah membawa tanah, dan tanah itu yang dianggap keramat. Tanah ini yang kemudian dibawa. Kalau pesannya sang guru, kalau ada tanah di tempatmu nanti tinggal, itu sama harumnya, rasa dan harumnya tanah ini dengan tempatmu nanti, itu tempat ideal. Itu nanti berberkah itu. Oh, itu. Dan itu saya juga dapatkan dalam cerita Melayu, Hikayat Banjar juga demikian. Jadi ada cerita seperti ini, itu sudah lazim dalam tradisi tarekat, tradisi para sufi, bahwa ada tanah untuk melihat sejauh mana negeri yang akan didatangin itu berberkah apa tidak. Iya. Dan ternyata yang didatangin itu adalah negeri kita. Dan ternyata Said Idrus itu dapatnya di Palu, dan itu adalah yang disebutnya berberkah. Dan ternyata benar. Setelah 30 tahun, 40 tahun, berkembanglah kan Al-Khairat itu. Sampai ke Indonesia Timur, merajailah. Sekolah-sekolah itu kebanyakan ini Al-Khairat. Di Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur itu banyak sekolah-sekolah Al-Khairat. Sampai di Maluku, Papua, sampai ke Merauke itu sekolah-sekolah Al-Khairat itu berkembang. Kenapa? Karena ini barakah dari tanah yang dipilih tadi itu, Palu itu. Jadi itu yang membuat sampai Said Idrus itu memilih daerah ini sebagai tempatnya untuk berdakwah dan membangun pesantren. Nah, itu yang kemudian sangat mengundang ini. Soekarno kan sering, kabarnya beliau sering ketemu. Pernah beliau dalam pertemuan para ulama di Cipanas. Beliau datang dan ketemu. Dan satu waktu kita merdeka itu tahun 45, beliau pernah membuat syair panjang itu. Kan beliau dikenal sebagai seorang syair, penulis syair-syair.
yang sangat-sangat indah itu bahasanya dalam bahasa Arab. Dan pas kita merdeka, beliau mendendangkan syair ini untuk menyambut kemerdekaan kita tahun 45. Panjang syairnya sampai sekarang masih sering itu. Sekarang waktu dulu itu direkam dalam bentuk kaset. Iya. Sekarang dalam bentuk CD. Sekarang di kalangan masyarakat dan alumni Al-Khairat itu sering memutar itu. Salah satu syairnya itu menyebut penghormatan tentang ini, merah putih, simbol kenegaraan kita. Dan benar-benar beliau yang disebut-sebut yang memberikan kontribusi tentang bendera kita sebagai simbol negara. Yang keramat itu. Ini ada yang menyebut demikian. Tapi ada juga yang mengatakan inspirasi Soekarno mendapatkan ide merah putih itu ketika beliau berguru di pesantren Sukanegara di Cianjur Selatan. Ada juga gurunya beliau datang ke sana sejak zaman Jepang gitu. Dan itu ada yang menyebut di sana. Sampai Ibu Fat itu ke sana untuk berguru menjahit merah putih. Nah, sementara Habib Idrus itu memberi penguatan atas simbol kenegaraan kita ini, merah putih. Beliau menyebut, likulli ummatin laha ramzu izzin. Kullu ummatin laha ramzu izzin. Wa ramzu izzina al-hamra wal bayda. Ya rayatal izirah prabi, wahai bendera kemuliaan, berkibarlah sentosa di tanah yang berberkah ini, tanah hijau ini. Setiap bangsa punya simbol kebanggaan. Wa ramzu izzina, dan simbol kebanggaan kami. Nah ini hebatnya ini. Kalau orang Indonesia bangga dengan simbol kenegaraan kita seperti merah putih, wajar kan? Orang Indonesia. Betul. Ini orang Arab asli, keturunan Rasulullah 24 karat. Bukan KW ini. Betul. Alim. Dikenal ulama, mufti lagi. Bangga dengan simbol kebanggaan, simbol kenegaraan kita apa? Ramzu azina, dan simbol kemuliaan kami, kata beliau. Nah, ini adalah domir dalam bahasa Arab atau kata ganti, menunjukkan kebanggaan kami. Artinya kebanggaan orang Arab ini, kami sebagai orang habaib, keturunan Rasulullah, darah biru, keturunan Rasulullah. Apa simbol kebanggaan kami ini? Al-hamra wal bayda, merah putih. Merinding. Itu berarti bukan cuman sekedar tindakan afirmasi ya. Sukacita ya, didoakan juga. Bukan sekedar luapan emosional belaka karena kita merdeka, bukan. Ini ada pendalamannya. Ada penghayatannya yang sudah bertahun-tahun beliau alami sejak beliau ke Nusantara tahun 1930. Apa? Simbol kebanggaan sebagai sebuah bangsa yang bersatu dari Sabang sampai Merauke. Lanjut lagi beliau dalam syairnya. Ya Soekarno, wahai Soekarno, hayyaita fina sa'idan. Panjang umurmu ya Soekarno. Biddawai minka zala annadda'u. Anda membawa obat bagi kami ini, sehingga kami ini, penyakit kami ini bisa sembuh. Obat. Apa obatnya itu? Nasionalisme, kebangsaan. Waduh. Ini yang membuat kita itu jadi bangga. Kenapa? Dengan merah putih, kita ini menjadi simbol. Ada simbol, ada perekat kita. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Lihat, dari Sabang sampai Merauke. Itu panjangnya dari Maroko sampai ke Iran. 20-an negara. Kita satu negara. Satu bangsa. Orang Arab, banyak suku-suku bangsa. Banyak negara, banyak kelompok-kelompok identitas. Susah bersatu malah. Dalam satu negara saja susah bersatu. Betul. Kata Habib, justru itulah yang datang Soekarno membawa obat bagi kami, orang Arab yang suka gontok-gontokan, tidak mengenal persatuan, susah mengembangkan bagaimana bersatu dalam keragaman. Itu kan penyakitnya kan yang secara manusia kan. Betul. Susah bersatu dalam keragaman. Betul. Lah kita ratusan suku, ratusan bahasa kok bisa bersatu. Kenapa? Itulah katanya Anda membawa obat. Obat apa? Persatuan. Dari Sabang sampai Merauke. Sampai kemudian juga lanjut lagi. Ya ayyuhar rais al-mubarak. Wah, betul-betul. Kalau tadi tanah yang dibawa adalah tanah yang berberkah, sampai kemudian Palu menjadi tempat berdirinya pesantren terkenal yang disebut Al-Khairat itu. Presiden Soekarno juga disebut, ya ayyuhar raisul mubarak, wahai presiden yang diberkati. Anta lil wara kimiau. Anda ini sudah satu semistri dengan rakyat ini.
Artinya apa? Nggak ada artinya nasionalisme, nggak ada artinya persatuan kalau pemimpinnya tidak satu semistri, satu keterikatan, satu kesatuan dengan rakyat. Betul. Karena itulah menjadi simbol kita kan, kebanggaan kita. Kenapa bisa solid ini? Betul. Dari Sabang sampai Merauke, karena rakyat dengan pemimpinnya solid, satu kesatuan. Satu kesatuan. Itulah kata Anda ini adalah berberkah. Iya. Berberkah benar bagi bangsa Indonesia ini. Dan kami orang Arab sangat menikmati keberkahan itu. Itu sebabnya hebatnya sampai banyak pemberontakan waktu itu. Iya. Ada pemberontakan Darul Islam, ada Kahar Muzakkar tahun 60-an. Ini pasca kemerdekaan itu pasca kemerdekaan. Beliau wafat kan tahun 1969. Ini sedang merajalela nih, pemberontakan tahun 60-an kan. Iya. Beliau ini cerita waktu cucu beliau, almarhum sudah tahun lalu wafat, almarhumlah Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, ini cucu beliau. Saya ketemu beliau di rumahnya di Palu, dia cerita ada utusan dari Kahar Muzakkar dan utusan Permesta. Waktu itu sedang jaya-jayanya ini pemberontakan ini mendatangi Habib Idrus. Habib, sudahlah, nggak usah lah ngomong apa kayak nasionalisme Soekarno Merah Putih, nggak usah lah. Gabung aja lah kepada kami nih. Bentar lagi kami akan menang ini. Sulawesi sebentar lagi akan bersatu dengan kita. Yang di Sumatera Barat, PDRI kan, akan bersatu. Luar Jawa ini akan bersatu, membentuk negara baru. Udahlah, Habib, gabung aja lah. Waktu itu ada cerita katanya bawa duit untuk membujuk beliau. Permesta juga mau menang ini. Udahlah, Habib, ngapain lagi sendirian? Gak ada temannya. Apa kata beliau? Batin saya masih tetap sama Bung Karno. Tidak pernah menyimpang sedikit pun dari itu. Dan saya tetap NKRI. Sampai mati pun saya tetap NKRI. Itu satu nasionalisme yang benar-benar teruji. Dan benar-benar orang keluar dari mulut seorang alim. Betul. Yang paham agama, mendalam agamanya, dan benar-benar dari keturunan yang benar-benar suci dan sakral. Iya. Ini perlu Sobat BKN, Habib Idrus ini dulu waktu masih di Yaman itu diangkat sebagai mufti, kalau tidak salah masih umur 25 tahun. 25 tahun kemudian hijrah ke Indonesia. Dan untuk umur 25 tahun aja nih di usia kita ya, di usia milenial itu kan apa istilahnya, kalau mufti itu mungkin di kehakiman atau apa gitu ya. Lembaga fatwa. Seperti MUI. Betul. Lembaga fatwa itu kan suatu prestasi yang sangat luar biasa memang. Kemudian hijrah ke Indonesia, memberikan tindakan afirmasi, memberikan doa, memberikan berkah kepada bagi persatuan kita. Bagi persatuan kita, nasionalisme kita, dan juga untuk Bung Karno pada waktu itu. Itu memang satu hal yang sangat teruji nasionalismenya begitu. Tapi ini ada satu fakta yang mengusik keingintahuan saya ini Pak Kiai. Habib Idrus ini kan waktu datang ke Indonesia ini domisilinya itu kayak pindah-pindah gitu ya. Dari Pekalongan, Solo, ke Palu, ke Bacan, kemana-mana gitu. Apa sebenarnya catatan sejarah yang menyebut apa intensi utamanya, niatan utama dari Habib Idrus ini bisa sampai kemana-mana dan ke area-area tertentu itu gitu loh. Sangat luas jangkauannya gitu loh. Untuk berdakwah gitu. Itu kenapa sebenarnya? Karena jaringan teman-teman seperguruannya waktu ngaji di Mekah dan Madinah kan kebanyakan dari Pekalongan, bahkan dari Bacan. Banyak tokoh-tokoh dari Bacan jadi Kepulauan Maluku itu juga ngaji di Mekah dan Madinah. Oh begitu. Gitu. Ada laporannya. Sunan Hugronya, ada satu sahabatnya Sunan Hugronya namanya Abu Bakar Jayadiningrat. Itu diminta melaporkan tentang karya-karya ulama yang dibaca oleh orang Indonesia. Iya. Nah, dimintalah satu ulama Bacan memberikan laporan tentang kitab-kitab itu. Ternyata banyak kitab-kitab yang selama ini dipakai oleh para ulama itu. Dibaca oleh orang Muslim di Bacan itu. Artinya waktu itu tempat-tempat yang disebut tadi itu adalah tempat-tempat jaringannya Habib Idrus waktu ngaji di Mekah dan Madinah, yang kebanyakan teman-temannya adalah orang-orang Indonesia. Jadi kan guru-gurunya juga kan ada orang Indonesia. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada
Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Iya. Dan itu semua yang memberikan semacam prestise tersendiri bagi para ulama Indonesia, punya nama, punya kehormatan, dan juga punya ilmu yang patut diteladani. Dan juga punya kiprah patriotisme yang juga ditimba oleh Habib Idrus. Buktinya kenapa tidak muncul begitu saja kecintaan kepada Merah Putih kalau tidak punya sebelumnya wawasan yang sudah dia dapatkan dari para ulama-ulama Indonesia di Mekah dan Madinah, tempatnya beliau ngaji itu. Betul. Di antaranya semangat patriotisme bela negara, karena waktu itu menghadapi kolonialisme waktu itu. Jadi wajar waktu itu ketika keliling mencari ini, menemukan kembali, oh ini teman lama. Ada di Pekalongan, ada di beberapa tempat itu kan, Betul. Surabaya dan seterusnya sampai ke Pulau Bacan gitu. Nah, untuk kemudian sampai ke Palu, itu ternyata ada misi khususnya, yakni untuk mendirikan pesantren. Nah, itulah ada amanah yang saya bilang tadi, amanah soal tanah yang tadi. Iya, sebelum merantau dikasih tanah ya. Soal tadi keliling itu beliau mencari itu jaringan itu, membangun jaringan. Membangun jaringan. Karena bagaimanapun seorang ulama pasti harus punya jaringan untuk itu tadi hubul watan kan. Hubul watan. Tidak mungkin ada perasaan patriotisme kalau tidak punya jaringan. Jaringan itulah yang membentuk itu tadi kepekaan, sensitivitas akan kecintaan kepada sebuah bangsa. Tidak mungkin langsung merah putih, tidak. Ada prakondisi itu. Nah, dan beliau dapatkan dalam ranah lingkungan tradisi keilmuan keagamaan yang kuat di lingkungan Mekah dan Madinah. Jadi tidak dipertentangkan itu antara patriotisme dengan semangat beragama yang begitu mendalam. Itulah yang ditunjukkan oleh Habib kita ini. Baik. Kita coba tarik mundur sedikit ke belakang. Kalau semisal proses dakwah gitu kan di Indonesia, terutama Islamnya Indonesia itu kan sangat unik sebenarnya ya. Jadi daerah tertentu punya karakter sendiri, kemudian daerah ini punya karakter sendiri. Kan yang memperkaya itu ada tradisi, ada budaya, ada adat juga. Itu ikut memperkaya Islam yang masuk ke Indonesia. Kalau di Sulawesi sendiri itu karakternya yang kayak mana, Kiai? Karakternya di sana adalah karakter komunalismenya. Komunal ya? Komunalismenya. Gotong royong gitu kan. Itu pesantren Al Khairat itu kan juga berkembang di lingkungan non-muslim di Sulawesi Utara. Kenapa bisa hidup? Karena sifat gotong royong masyarakat sana meskipun beda agama, tapi bisa bersama-sama membangun. Membangun masjid, bersama-sama membangun gereja, dan juga membangun sekolah-sekolah Al Khairat sendiri. Jadi sebuah ya inilah sebuah rasa solidaritas kebangsaan yang beliau dapatkan. Makanya ketika dibujuk untuk bergabung ke Permesta, beliau yakin Permesta ini suatu saat akan tumbang. Kenapa? Karena merusak ikatan solidaritas kebangsaan kita. Meskipun menggunakan nasionalisme Minahasa, nasionalisme model Sulawesi. Kan solidaritas Sulawesi kan dipakai itu. Dari Minahasa ke Sulawesi Selatan. Karmuzakar itu. Meskipun beda agama ya. Satu Minahasa Kristen, satu Islam di Karmuzakar. Tapi apa kata Habib Idrus? Nggak bisa ketemu karena solidaritas kebangsaannya itu sudah hilang. Nggak ada. Hanya Soekarno yang bisa mempertemukan itu. Nggak mungkin model nasionalisme Permesta maupun Karmuzakar. Karena itu tadi mencabik-cabik komunalisme itu. Oke. Karena tarikannya Soekarno ke faktor kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Sementara ini kan memusuhi bangsa sendiri. Betul. Bagaimana kita mau mendirikan negara kalau memusuhi bangsa sendiri kan? Memberontak malah. Itu kan namanya bugat itu. Bugat itu dalam bahasa fikih itu adalah bahasa semacam ini bahasa fikihnya itu di sana, bahasa agamanya itu sudah halal darahnya. Sudah keluar dari agama. Saya sering nemu yang kayak gini di media sosial sebenarnya. Kayak gini kan. Itu artinya kenapa? Karena sudah merusak ikatan kebangsaan. Orang yang memberontak itu loh, yang separatis itu yang merusak. Nah, kata Habib, nggak bisa menang yang gitu-gitu. Karena tidak diberkahi. Yang diberkahi itu adalah yang membawa, yang menaungi bangsa ini menjadi aman, bersatu, gemah ripah loh jinawi, sejahtera bersama, hidup bersama, rukun, guyub, itu semua yang dicari
Nah, itulah artinya negeri kita adalah negeri yang Darussalam, negeri yang penuh keselamatan, cinta damai. Waduh. Darul Islam, pemerintah itu kan menggunakan istilah Darul Islam. Iya betul. Kata ulama Aceh pakai Darul Islam, tapi justru merusak Islam itu sendiri. Itu justru mencela Islam itu sendiri. Iya. Membuat Islam tercela. Kenapa? Membuat saudara sebangsa sendiri gontok-gontokan kan? Itu namanya bukan Darul Islam. Itu perpecahan yang didapatkan. Yang kita cari ini adalah Darussalam. Negeri yang damai, cinta damai, di mana kita saling menghormati, toleran, dan menghargai. Hidup rukun guyub dan bersatu membangun kemajuan bangsa kita. Betul, betul. Itulah kenapa Habib Idrus mengatakan kenapa Soekarno itu Ayyuhar Rais Al-Mubarak disebut presidennya Mubarak karena membantu ini Darussalam ini terciptanya negeri yang aman, damai, sentosa ini. Jangan malah bikin rusuh. Mau bikin rusuh itu ya namanya bugot namanya. Itu yang disebut halal darahnya. Iya. Jadi itu jadi sangat jelas logikanya. Kita ini mau bersatu apa mau gontok-gontokan sih? Iya. Nggak ada ceritanya sebuah bangsa bisa maju, bisa sejahtera kalau gontok-gontokan di dalam lingkungan kampung halamannya sendiri. Memang berarti selama berkiprah di Indonesia Timur khususnya itu ya, Habib Idrus berarti memang menanamkan cinta tanah air. Karena itu semestinya ketemu. Betul. Asli Hadramaut, tapi ketemu semestinya. Iya. Soekarno bisa hebat mempersatukan karena satu semistri dengan rakyat dan juga dengan para habaib. Betul. Hebatnya. Kenapa? Ini juga bikin saya ini merinding ini. Kenapa beliau dalam syairnya menggunakan istilah alkimia? Kimia itu kan ada unsur senyawa yang mempertemukan kan? Betul. Kalau nggak akan ketemu nggak ada itu ilmu kimiawi. Betul. Itulah hebatnya kenapa pemimpin kita, tokoh agama kita, para habaib kita itu satu semistri. Iya, betul. Inilah satu bahasa yang sangat-sangat tajam ini. Iya. Bagi dalam konteks kita beragama sekaligus konteks berbangsa. Apa? Beragama dan berbangsa itu satu semestri. Iya. Dilakonin oleh tokoh-tokohnya. Yang tokoh formalnya Soekarno dan informalnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sudah. Memperluas kesamaan, memperkecil perbedaan. Kita 500 suku berbeda-beda, tapi memperluas persamaan, memperkecil perbedaan. Betul. Itu. Yang dibangun oleh Habib Idrus Al-Jufri ini juga di sana sangat damai berarti ya untuk proses penyebaran agamanya tidak. Kalau mau dibandingkan dengan kenyataan sekarang kayaknya. Iya. Ya itulah tugas dari tokoh-tokoh agama itu memang harus menyebar kedamaian. Betul. Harus menanamkan bibit cinta damai, toleransi, saling menghargai. Iya. Karena kita ini adalah hidup seperti satu tubuh. Dari Sabang sampai Merauke ini. Satu dicubit saja sakit, semuanya akan sakit. Betul. Itu yang membuat Habib Idrus itu mengatakan satu semestri sudah ini. Dari ujung rambut kita sampai ke ujung kuku, kaki di bawah, satu semestri. Iya. Itulah hebatnya beliau ini. Ini ada satu pertanyaan terakhir Pak Kiai. Al-Khairat itu waktu mendirikan begitu ya. Kan saya dapat data ini sebetulnya awal waktu datang ke Indonesia itu Habib Idrus itu sempat berdagang, sempat apa gitu kan. Tapi karena nggak passion gitu ya, karena kayaknya nggak srek gitu kan, akhirnya kembali ke jalur yang dia senangi untuk memperjuangkan dunia pendidikan gitu. Apa sebenarnya yang diinginkan ya selain mencerdaskan itu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Habib Idrus ini untuk mengembangkan Al-Khairat gitu ya, yayasan pesantren kemana-mana di penjuru Sulawesi. Beliau ini belajar dari satu organisasi orang Arab namanya Jamiatul Khair. Itu kan lembaga sosial itu. Itu untuk kepentingan urusan-urusan sosial kemasyarakatan itu. Itu beliau belajar di situ. Bagaimana sebuah lembaga untuk dibentuk untuk menyebar itu kedamaian. Nah, beliau punya cita-cita lebih dari itu. Al-Khairat ini bukan sekedar al-khair, tapi beliau menggunakan bentuk plural. Jamak al-khairat, banyak kebaikan.
Nah, berarti banyak kebaikan yang akan beliau bangun. Bukan cuma kebaikan dalam bidang amal sosial, tapi juga dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik juga, dalam bidang kebangsaan, politik kebangsaan ya. Betul. Politik keumatan, kebangsaan, nasionalisme kita. Semuanya harus membawa al-khairat. Berarti visi beliau itu sangat universal dalam melihat kebaikan ini. Dan itulah visi yang ingin ditanamkan oleh al-khairat. Bahwa semua alumninya itu akan nanti berkiprah di berbagai bidang. Pendidikan, dakwah, ekonomi. Nanti semua akan menciptakan al-khairat, al-khairat. Kontribusi-kontribusi yang positif, sumbangsi-sumbangsi yang positif bagi bangsa dan agama ini. Untuk itu tadi, menjadi satu semistri semua. Itulah al-khairat. Sama dengan Darussalam bahasanya Wali Songo dulu itu. Darussalam, al-khairat ketemu. Untuk apa? Membangun ini. Suasana berbangsa yang aman, damai, dan bulat bersatu untuk kepentingan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang damai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-khairatnya itu. Oke. Itu kalau sudah bicara al-khairat dalam bentuk plural, wah itu sakti betul. Sakti, betul sakti. Dan ternyata betul. Nama disebut nama al-khairat aja itu orang sudah begini, hormat. Itu. Sampai di pedalaman di Papua hormat. Kenapa? Karena benar-benar al-khairat yang disebarkan. Bukan perkara mau masuk Islam apa enggak, jangan dulu. Menyebar dulu kedamaian. Kebersamaan. Yang diutamakan itu dulu. Kalau sudah enak batinnya masyarakat kita, suatu saat akan menerima agama. Akan menerima pengajian-pengajian, akan ikut pengajian. Kenapa? Karena ulamanya sudah menyebar al-khairat itu kan. Nah, kalau sudah masyarakat menikmati al-khairat, lama-lama kan apa kata kiai? Sami'na wa ta'na. Ikut. Jangan semua dipaksakan. Oh, harus masuk Islam, harus ini begini. Harus. Oh, itu orang akan lari kan? Itu bukan al-khairat namanya itu. Itu asyarra itu namanya. Kejahatan semua itu. Jadi tidak bisa dipaksa. Jadi pendekatan Habib Idrus adalah pendekatan model para wali songo dulu itu. Bangunkan dulu, sebarkan dulu al-khairatnya masyarakat kita. Baru kemudian kalau sudah tenang, batinnya pasti lama-lama akan ketemu dan nyambung. Itu kan namanya semistri kan? Betul. Tidak ada paksaan kan? Semistri langsung nyambung. Senyawanya ketemu itu. Wah, kalau sudah bicara semistri itu senyawanya ketemu itu. Iya. Kita ini dalam rangka berbangsa loh ini. Iya, betul. Dari Sabang sampai Merauke. Dari yang lokal, dari Palu sampai ke berbangsa. Semestrinya dibangun semua. Ulama kita menjadi patok-patoknya semestri. Wah, inilah mungkin itu zat kimia yang bikin kita merinding juga ya. Jadi semestri kebangsaan kita dibangun oleh para ulama. Betul. Dan oleh pemimpin yang mubarak gitu. Iya. Yang diberkahi. Karena kenapa? Pemimpinnya satu semestri dan rakyatnya, pemimpinnya satu semestri dengan tokoh-tokoh agamanya, dan tokoh-tokoh agamanya juga satu semestri dengan rakyatnya, dengan bangsanya. Betul. Inilah membuat kita ini Indonesia aman. Baik. Luar biasa sekali pagi hari ini kajian dari Kiai Haji Baso. Ini satu hal yang memang dalam pembahasan tadi saya benar-benar merinding begitu ketika satu berbicara tentang tanah dari Hadramaut dibawa ke sini yang bisa dibilang tanah kita tuh tanah penuh berkah juga kan berarti. Itu pertama. Yang kedua tentang bagaimana konsep nasionalisme yang dibangun oleh Habib Idrus dan apa saja kebaikan-kebaikan yang berusaha disebarkan oleh Habib Idrus. Baik, Sobat BKN sekalian, begitu hangat perbincangan kita pada pagi hari ini. Ini sebenarnya bisa lebih panjang lagi. Bisa lebih panjang lagi, namun sayang kita sudah sampai di penghujung acara. Meski demikian, kita sudah banyak sekali tadi mendapatkan suri tauladan dari Habib Idrus, bahwa kita semua belajar bagaimana sesungguhnya dakwah Islam yang benar-benar menyebarkan perdamaian gitu. Bagaimana menyebar yang utamanya itu menyebarkan kebaikan dulu begitu Pak Kiai. Kebaikan dulu yang diutamakan. Itu. Iya. Banyak kebaikan bukan cuma satu. Betul. Banyak kebaikan. Betul. Itu yang jadi satu yang kita rindukan ya. Kita rindukan begitu sekarang. Ini kisah perjuangan yang menyebarkan Islam, bahkan dikenal sampai ke benua Afrika dan menjadi salah satu ikon penting dalam jaringan keilmuan Islam di Nusantara. Sobat BKN sekalian,
Mari kita terus jaga toleransi, harmoni, dan tentunya juga mengambil pelajaran dari para ulama pendahulu kita. Dan juga kita harus untuk meneladani mereka dan hidup dalam harmoni sesuai konteks jiwa Pancasila, yaitu hidup di lautan masyarakat yang religius. Sebagaimana pesan Bung Karno tentang relasi nilai keagamaan dan kebangsaan, bahwa konteks Indonesia adalah Pancasila yang hidup di tengah lautan masyarakat yang religius. Jadi nggak ada lagi pengkotak-kotakan. Yang ada ini menyebarkan persamaan, mempersempit ruang perbedaan. Karena kita semua manusia, sama-sama manusia, sama-sama punya rasa kemanusiaan begitu. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan tentunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Stay tune terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنشروا أهل الكلام